Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari para subscriber, yaitu gini pertanyaannya: apa perbedaan NFT dan DFT, kemudian keunggulan dan kekurangannya, tolong dijelaskan. Oke, kalau untuk NFT itu sebenarnya punya saya ini juga NFT ya, karena dia sistemnya itu area tipis. Nah, kalau NFT itu instalasinya itu harus miring seperti itu, supaya alirannya itu dia tipis. Kemiringannya berapa? Nah, itu saya agak kurang gitu paham ya. Intinya miring lah ya, semakin miring juga semakin bagus ya. Nggak begitu miring juga sih, karena dia kan butuhnya itu aliran tipis. Kalau nggak miring nanti alirannya akan menggenang. Dan kalau mau benar-benar sistem NFT itu harus memakai talang kotak ya, yang permukaannya datar. Kalau kita menggunakan PVC seperti ini, itu kan dia cekung gitu ya, cekung sehingga alirannya itu ya agak tergenang. Sebenarnya nggak tipis-tipis sama sih. Kalau kita memakai pipa, yang bagus tuh memang pakai talang kotak. Itu benar-benar NFT, dia benar-benar tipis. Nah, untuk kelebihannya itu NFT dia tanaman lebih cepat besar, karena sirkulasi oksigen dan air disirkulasikan secara terus menerus. Dan sistem NFT ini biasanya digunakan untuk di sistem yang skala industri, karena memang sistem yang terbaik lah. Ada juga sistem rakit apung juga bagus, karena dia kan pakai pompa venturi juga. Kalau kekurangannya itu pas lampu mati gitu aja. Lampu mati itu kita harus pakai genset atau kita siramin manual, karena kan kalau misalkan pompanya ini nggak nyala, itu dia akan kering akarnya. Nah, untuk kelebihannya sistem NFT itu selain tanaman tumbuh dengan bagus, dia juga bisa tanpa netpot ya kelebihannya, dan juga tanpa atap juga bisa. Itu kalau sistem NFT. Kekurangannya yaitu cuman kalau mati lampu gitu aja. Nah, kalau sistem DFT itu sistem yang dimana alirannya itu mengenang ya, airnya itu mengenang, dan instalasinya itu harus benar-benar datar dan seimbang, tidak boleh miring ya, karena nanti malah habis airnya. Kalau sistem DFT itu kelebihannya dia harus di pompanya itu tidak harus menyala terus, jadi bisa sewaktu-waktu lah ya pompanya. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya itu dia harus memakai atap ya, itu wajib memakai atap, karena nanti kalau hujan takutnya di pipanya itu terdapat air hujan yang masuk. Dan sistem DFT juga itu hanya bisa menggunakan pipa, tidak bisa menggunakan talang mungkin, karena ya nggak tahu lah ya, mungkin ya juga bisa ya talang, tapi harus benar-benar rapat karena untuk menampung air yang ada di pipa. Dan sistem DLT juga harus memakai netpotnya, jadi netpotnya itu ngambang gitu. Dan sistem DFT biasanya itu pertumbuhannya agak lambat, dan juga kalau siang biasanya agak layu ya kalau tidak ada sirkulasi airnya. Tapi kalau disirkulasi ya mungkin nggak masalah lah. Kelebihannya yaitu kalau mati lampu dia masih aman, seperti itu. Untuk
pemula itu kalau kalian itu nggak punya modal banyak ya coba pakai sistem DFT, nggak masalah lah. Misalkan kalian beli satu pipa itu, satu lonjor itu kan harganya sekitar ya 50.000 lah ya. Itu kalian bisa beli satu lonjor dulu, nggak usah beli tandon, nggak usah beli pompa, nggak usah beli selang-selang yang lain, cukup satu pipa dan penutup di bagian ujung pipanya itu dan dilubangi. Kemudian kalian kasih netpot cup gelasan itu juga bisa. Tapi kalau mau lebih awet ya beli yang pabrikan itulah ya, netpot itu lebih awet. Tapi kalau untuk kalian yang mau mengembangkan lebih besar lagi, itu saran saya menggunakan sistem NFT ya, NFT dan juga rakit apung juga sangat bagus. Intinya dalam hidroponik itu di airnya, suhu air harus selalu terjaga ya, itu dia kuncinya. Kalau suhunya itu misalkan panas, itu pH akan kacau dan nutrisi akan tidak terserap oleh tanaman kita. Jadi tanaman kita akan lambat pertumbuhannya, seperti itu. Ini dulu saya juga pakai sistem DFT. DFT-nya itu menggunakan botol air mineral itu ya, botol air minum itu dulu waktu pertama kali mencoba hidroponik. Karena kan begini, saya juga belum tahu apakah saya bisa berhidroponik, jadi saya mencoba dengan barang-barang yang bekas. Nah setelah saya coba itu hasilnya bagus. Nah baru uang dari hasil tanam di aqua itu, botol gelas itu saya jual. Kemudian saya beli pipa. Dulu itu cuman beli 4 batang dulu ya, kemudian hasilnya bagus, saya tanam lagi, saya beli lagi yang lebih banyak, jadi bertahap sehingga sebanyak ini. Dan kenapa kok saya milih NFT, karena kalau saya pakai rakit apung menurut saya itu kurang awet untuk bagian styrofoam. Kalau mau lebih awet lagi ya harus modal yang lebih mahal lagi kalau pakai sistem rakit apung. Dan juga kalau sistem pakai rakit apung itu harus memakai atap. Jadi kalau sistem NFT ini kita bisa tanpa atap sehingga bisa menghemat pengeluarannya, itu yang lebih pentingnya. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.